Saudara-saudara, kenapa saya memilih tema? Pertanyaan saya, apakah perasaan hilangnya Allah hanya ada dalam diri saudara? Apakah perasaan hilangnya Allah adalah perasaan saya yang berkhotbah? Apakah perasaan hilangnya Allah hanya atas mereka yang berdosa? Ternyata kita mendapati bahwa perasaan hilangnya Allah itu bukan hanya atas orang berdosa, orang menderita, orang yang berdoa, tapi orang sukses pun mengalaminya. Kalau begitu, perasaan ini saya sebut sebagai perasaan yang normal, sekaligus perasaan tidak normal. Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di malam renungan sebelum kita tidur bersama saya, Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret Kupang. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk membahas sebuah tema yang menarik. Sebuah tema yang sering kita alami dan sering kita bertanya-tanya. Tema itu adalah Allah hilang. Malam ini saya mau bicara tentang Allah hilang. Bagaimana mungkin Allah bisa hilang, saudara-saudara? Ya, Allah hilang dalam maksud teks ini atau dalam konteks ini adalah kadang-kadang kita merasa Allah pergi jauh dari hidup kita. Allah terasa jauh. Allah terasa tidak ada di sekitar kita. Saya berharap Anda mengikuti dengan baik tema saya malam hari ini, Allah yang hilang atau Allah hilang. Bapak Ibu pernah dengar seorang wanita yang perkasa dalam pelayanan di India. Seorang bernama Mother Teresa. Saudara pasti tahu semua tentang Mother Teresa. Mother Teresa pernah merasa Allah hilang di dalam hidupnya. Seorang yang melayani di Kalkuta, seorang biarawati yang memberikan diri untuk melayani orang sakit di jalanan kota Kalkuta. Satu waktu orang terkejut karena menemukan pengakuan dari Ibu Mother Teresa yang terdapat dalam memonya atau memo pribadinya. Ibu Teresa atau Ibu Teresa, Mother Teresa, mengatakan dalam memonya, dia mengatakan bahwa selama 50 tahun dia merasa atau beliau sama sekali tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Satu memonya dia tulis, 50 tahun saya tidak merasakan kehadiran Allah. Saudara-saudara, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang melayani sungguh kepada orang-orang India yang berada di jalanan, seorang bernama Mother Teresa. Dengan kesimpulan sederhana, dia tidak merasakan kehadiran Allah 50 tahun. Saudara-saudara, itu berarti sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, dia tidak merasakan kehadiran Allah yang saya istilahkan malam hari ini sebagai Allah hilang. Allah lenyap dari kehidupan kita, dari pergumulan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya, mengapa kita merasa kadang-kadang Allah hilang dalam hidup kita? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kapan kita merasa Allah hilang dalam hidup kita? Yang digambarkan atau sering digunakan dengan istilah, Allah terasa jauh dari hidup kita. Setiap kita pernah merasakan perasaan Allah jauh, atau yang saya istilahkan malam ini, Allah hilang tanpa bekas. Kapan kita bisa merasa Allah hilang? Allah terasa jauh. Yang pertama, saat atau ketika kita berdosa. Saudara-saudara, Allah akan terasa hilang. Saat pertama, yaitu poin pertama, ketika kita hidup di dalam dosa atau ketika kita berdosa. Seorang raja pernah menulis sebuah pengalaman, dia kehilangan Allah. Dia hampir kehilangan Allah.
atau yang saya sebut sebagai Allah terasa jauh. Seorang bernama Daud, dalam Mazmur 51 ayat 11, dia berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Ini adalah doa Daud ketika dia jatuh dengan Batseba dan dia membunuh Uria, suami dari Batseba. Dia sadar bahwa dosa telah membuat Allah hilang dalam dirinya. Saudara-saudaraku, kapan Allah hilang? Kapan Allah terasa jauh? Saat Anda dan saya hidup di dalam dosa. Kita masih ingat Adam dan Hawa. Ketika diciptakan, mereka terasa dekat dengan Allah. Mereka bisa bicara begitu akrab dan dekat sekali. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka diusir keluar dari persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, kapan kita bisa merasa Allah hilang atau Allah terasa jauh? Saat kita ada di dalam dosa. Karena itu jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa membuat kita hubungan putus dengan Allah. Dosa membuat Allah pergi dan lalu dari hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Santo Yohanes Salib, dia pernah menggunakan istilah Allah hilang dengan istilah malam gelap jiwa. Santo Yohanes menggunakan istilah lain dengan saya. Kalau Anda mengatakan Allah terasa jauh, saya menggunakan Allah hilang. Santo Yohanes Salib menggunakan istilah malam gelap, yaitu malam atau hari-hari di mana manusia tidak bisa mengalami penghiburan rohani apapun, kendati ia telah mencari Allah dengan sepenuh hati. Sekali lagi, Santo Yohanes Salib pernah mengalami kehilangan Allah dengan istilah malam gelap jiwa, yaitu malam atau hari-hari di mana manusia tidak mengalami penghiburan rohani, kehadiran Allah dalam situasi apapun, kendati ia telah mencari Allah dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah ini terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, kita merasa kita telah berdoa atau kita telah mencari Tuhan, tetapi Allah seperti pergi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi saudara-saudara, pengalaman hilangnya Allah, pengalaman terasa jauhnya Tuhan, ternyata bukan hanya dialami oleh saudara dan saya, dialami orang lain, bahkan dialami oleh kebanyakan orang. Bahkan orang yang disebut dewasa rohani pun pernah mengalami titik kehilangan Allah dalam hidup mereka. Yang kedua, kapan Allah terasa hilang dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, yang kedua bukan hanya saat kita berdosa, tapi yang kedua saat kita berdoa. Saudara-saudara, seperti Santo Yohanes, sekalipun dia sudah mencari Allah dengan kesungguhan hati, menanti Tuhan berjam-jam dalam hadirat Tuhan, tapi Allah terasa diam dan Allah terasa hilang. Saudara-saudara, ini pun dialami oleh Daud. Daud pernah mengalaminya sehingga dia menulis sebuah mazmur. Di sebuah Mazmur 22 ayat yang kedua, Daud mengalami kehilangan Allah ketika dia mencari Allah di dalam doa. Mazmur 22 ayat 22 berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud berseru, tetapi Alkitab mengatakan, tetapi menurut dia, Allah begitu terasa jauh. Bahkan Allah tidak peduli, Allah tidak mau menolong dia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang Allah terasa jauh karena yang kedua, atau pada saat dimana kita berdoa. Pernahkah saudara berkata, saya sudah menyembah Tuhan,
15 menit, setengah jam, 1 jam. Tapi rasanya suasana hadirat Allah tidak ada. Kita rasa kering dan hampa. Sehingga akhirnya kita lebih rela untuk meninggalkan tempat doa kita. Karena kita tidak merasakan apa yang disebut dengan hadirat Allah di dalam doa. Daud pernah mengalaminya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sering para teolog, para pendeta menyebut ini sebagai istilah Allah hilang, juga menggunakan istilah adalah masa padang gurun. Yang dirasakan adalah persoalan, yang dirasakan adalah beban. Allah hilang. Padahal Anda telah sungguh-sungguh mencari Dia. Anda telah sungguh-sungguh berdoa. Tapi terasa Allah hilang dan Allah pergi dalam hidup kita. Bukankah itu yang terjadi hari-hari di mana kita berdoa? Hari-hari di mana kita sudah serius mencari Tuhan. Tapi Allah seperti pergi dari hidup kita. Kapan Allah hilang dalam hidup kita? Kapan Allah hilang dalam hidup kita? Yang diistilahkan tadi oleh Santo, seorang Santo, yang berkata malam gelap. Di sisi lain kita menggunakan istilah Allah telah terasa jauh dari hidup kita. Tapi yang ketiga, kapan kita merasa Allah jauh? Saat kita menderita. Orang-orang yang ada dalam penderitaan bukan hanya merasakan Allah terasa jauh, tapi terasa Allah hilang dalam hidup mereka. Mereka yang hidup dalam penderitaan oleh sakit penyakit, kanker, tumor, kanker di stadium akhir. Mereka yang mengalami kemo dari satu kemo kepada yang lain. Mereka yang mengalami penganiayaan di sebuah tempat misi. Mereka ini adalah orang-orang yang kadang-kadang merasa Allah hilang. Kapan Allah hilang? Yang ketiga, saat kita menderita. Saat orang-orang yang kita kasihi diambil kembali oleh Tuhan. Saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi oleh kematian, penyakit, dan kecelakaan. Intinya saat kita menderita, rasanya Allah hilang dalam hidup kita. Sekali lagi, Daud menyadari bukan hanya karena dosa Allah terasa hilang, Allah terasa jauh, tetapi dalam penderitaan pun kita bisa merasa Allah seperti meninggalkan kita. Yang saya istilahkan Allah hilang. Sekali lagi, Mazmur 22 ayat yang ke-12. Masih dalam kisah Daud. Mazmur 22 ayat 12, Daud pun mengalami penderitaan. Dan dalam penderitaan itu dia merasa Allah hilang. Allah jauh darinya. Saya baca Mazmur 22 ayat 12. Daud berkata, "Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong." Sekali lagi, saya baca Mazmur 22 ayat 12, Daud berkata, "Janganlah jauh Allahku daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong." Lihat, Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, pernah mengalami masa-masa kehilangan Allah dalam hidupnya. Ketika dia merasa susah, ketika dia merasa doanya tidak terjawab, ketika dia merasa Allah seperti tidak mau menolong hidupnya. Saya tahu saudara-saudara yang sedang ada dalam masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa sakit berat, masa-masa di mana ekonomi saudara berantakan, bisnis saudara berantakan, saat saudara mengalami penganiayaan karena mengiring Tuhan. Kadang-kadang perasaan ini muncul tiba-tiba, Allah pergi, Allah hilang, dan Allah terasa jauh. Saya bisa memaklumi kalau ada orang-orang yang protes dan mengatakan Allah tidak adil. Di mana Allah? Tidak heran kalau seorang istri Ayub sekali lagi pernah marah kepada Ayub karena dia merasa Allah hilang. Allah tidak peduli dengan keluarga Ayub.
Peristiwa ini pernah terjadi saat orang-orang Kristen hidup di awal-awal kehidupan di Jepang, di mana kekristenan begitu sulit. Orang-orang yang mengaku Kristen akan dianiaya. Beberapa orang diburu dan dianiaya, beberapa orang dibunuh. Ada lagi mereka yang dipotong telinganya dan tidak dibiarkan mati, tetapi membiarkan darah itu mengalir perlahan-lahan dari telinga supaya mereka mati. Dalam keadaan seperti ini, pada waktu penganiayaan terjadi di Jepang, pada awal kehidupan orang Kristen di Jepang, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, orang-orang Jepang yang baru mengenal Allah bertanya. Mereka bertanya seperti ini kepada seorang hamba Allah. Bapak pendeta, di mana Allah? Mengapa ia diam saja? Mengapa ia terasa begitu jauh dari kami, dari kehidupan kita? Ya, di dalam penderitaan, kita semua bisa merasa Allah hilang dalam hidup kita. Sekali lagi, orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan suami, orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan istri mereka. Saya bisa memahami sebagai seorang pendeta. Dan mungkin hari ini engkau sedang menyaksikan khotbah saya, saudara berkata, itulah saya Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara mungkin kehilangan Allah. Rasanya kehilangan Allah. Para pendeta yang mengalami penganiayaan di medan misi, mereka juga merasa kehilangan Allah dalam hidup mereka. Yang keempat, kapan orang bisa merasakan kehilangan Allah? Apakah hanya saat dia berdosa? Apakah hanya saat dia berdoa? Dan apakah hanya saat dia menderita? Tidak, saudara-saudaraku. Perasaan hilangnya Allah ternyata terjadi atas orang-orang sukses. Orang-orang sukses pernah mengalami kehilangan Allah. Bukan hanya orang berdosa. Perasaan kehilangan Allah, perasaan kehilangan terasa jauhnya Tuhan juga dialami oleh orang-orang sukses. Orang-orang berhasil. Siapa dia? Seorang bernama Elia. Di dalam 1 Raja 19 ayat 1 sampai 3. Elia merasa kehilangan Allah atau Allah hilang. Justru di saat puncak suksesnya dia mengalahkan 400 Baal. Saya baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Elia merasa kehilangan Allah, Allah hilang, Allah terasa jauh justru di puncak kesuksesannya. Saya baca saudara-saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah ia, Elia mulai takut, lalu bangkit dan pergi, menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba atau Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, ternyata Allah hilang atau Allah terasa hilang. Bukan hanya dirasakan orang-orang yang berdosa, bukan hanya orang-orang yang menderita, bukan hanya orang yang berdoa, tetapi kehilangan Allah, Allah hilang, itu terasa oleh orang sukses seperti Elia. Elia baru saja membunuh 400 Baal. Orang lagi memuji dia, sukses. Tapi Elia justru merasa kehilangan Allah karena seorang Isabel ingin membunuhnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang penulis, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal
bernama Richard Foster pernah mengalami kehilangan Allah dalam dirinya. Richard Foster tentu kita semua tahu. Para pendeta yang sekolah di sekolah teologi tahu siapa Richard Foster. Seorang hamba Tuhan yang sukses. Seorang hamba Tuhan yang sukses di dalam bidang tulis-menulis, membuat buku, dan sukses di dalam mengajarkan banyak hamba Allah. Tapi Richard Foster pernah mengalami kehilangan Allah. Justru ketika dia sukses. Dia merasa ketika orang memuji dia. Tapi dia merasa dia hilang Allah atau merasa Allah seperti jauh. Tanpa perasaan kehadiran Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mungkin saudara yang kelihatannya sukses hari ini. Saya kadang-kadang mengalami itu. Ketika pulang dari gereja dan habis berkhotbah, orang dilawat Tuhan. Orang dijamah Tuhan. Tapi ketika saya pulang, saudara-saudara, seperti ada kehampaan dalam diri saya. Apakah karena itu dosa? No, ternyata perasaan itu adalah perasaan yang sama yang dialami oleh Elia dan Richard Foster. Perasaan yang sama mungkin kita alami. Setelah pulang KKR pelayanan, kadang-kadang kita berkhotbah, kita berusaha melayani siang dan malam. Tapi kadang-kadang kita kehilangan Allah. Perasaan kehilangan Allah ternyata juga terjadi atas orang-orang sukses. Yang kelima, yang terakhir. Kapan orang merasa kehilangan Allah atau yang saya sebut sebagai terasa Allah jauh. Yang terakhir yaitu ketika kita merasa frustrasi. Saat kita merasa frustrasi karena merasa sendiri di dalam menghadapinya. Sekali lagi, perasaan kehilangan Allah. Allah hilang, Allah terasa jauh. Yang disebut oleh orang lain malam gelap. Dan disebut oleh para tokoh dan pendeta sebagai masa padang gurun. Terasa kering hadirat Allah. Justru terjadi ketika kita merasa frustrasi. Karena kita menghadapi pergumulan itu seorang diri. Sekali lagi, Elia pernah mengalami ini. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Firman Allah berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, Elia. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Perhatikan. Elia baru saja sukses. Tapi sisi lain Isabel ingin membunuhnya. Dan kemudian ia ingin mati di dalam kata firman Allah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudaraku, kehilangan Allah atau Allah terasa hilang saat kita frustrasi menghadapi persoalan sendirian. Kita tinggal bersama istri dan anak-anak. Kita tinggal bersama suami dan anak-anak. Tapi kadang-kadang perasaan sendiri bergumul itu terasa dalam hidup kita. Ketika kita bangun di tengah malam berdoa atas penderitaan dan pergumulan kita sendiri. Kita merasa Allah pergi, Allah hilang dalam hidup kita. Perasaan ini tentu ada juga dalam diri saudara. Mengapa saya mengatakan, saya memilih tema malam hari ini? Saudara-saudara, kenapa saya memilih tema? Pertanyaan saya, apakah perasaan hilangnya Allah hanya ada dalam diri saudara? Apakah perasaan hilangnya Allah adalah perasaan saya yang berkhotbah? Apakah perasaan hilangnya Allah hanya atas mereka yang berdosa? Ternyata kita mendapati bahwa perasaan hilangnya Allah itu bukan hanya atas orang berdosa, orang menderita, orang yang berdoa. Tapi orang sukses pun mengalaminya. Kalau begitu, perasaan ini saya sebut sebagai perasaan yang normal. Sekaligus perasaan tidak normal. Kenapa saya bilang perasaan normal? Karena semua mengalaminya dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi sekaligus saya mengatakan ini perasaan yang tidak normal. Kenapa?
Karena Allah tidak pernah jauh dari hidup saudara dan saya. Allah tidak pernah hilang karena Dia Maha Hadir. Allah tidak pernah hilang karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia omnipresent. Allah yang hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Apa yang dapat kita pelajari daripada khotbah saya malam hari ini? Pertama, konsep Allah yang hilang, Allah terasa jauh, itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Mazmur 139 ayat 7-10 saya baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ayat 10 berkata, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Dari kesimpulan ayat ini, Allah tidak pernah hilang. Itu hanya perasaan kita. Itu hanya perasaan yang menipu kita. Dalam penderitaan Allah ada di sampingmu. Dalam kesusahan Allah ada di sampingmu. Dalam kesuksesan Allah ada di sampingmu. Karena Allah Maha Hadir. Saudara-saudaraku, hari ini anak saya kehilangan kunci motor di dalam rumah. Saudara, yang namanya hilang dalam rumah itu bukan hilang. Hanya kita tidak tahu di mana dia berada. Demikian dengan hidup kita. Allah bukan hilang. Allah hanya terasa dalam tanda kutip jauh. Tapi Allah tidak pernah hilang. Dia tetap ada di sampingmu. Hanya kadang-kadang kita kehilangan kepekaan tentang kehadiran Allah. Daud juga mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menyadari bahwa ternyata dalam persoalan Allah tidak hilang, Allah tidak lari, Allah tidak jauh. Bahkan dia gambarkan sebagai lembah kekelaman, lembah persoalan. Dia merasa Allah beserta dengan dia. Dan yang terakhir, Kejadian 28 ayat 15 berkata, Kejadian 28 ayat 15, saya mau bilang, perasaan hilangnya Allah, perasaan jauhnya Allah, perasaan ketidakhadiran Allah dan hadiratnya, sekali lagi, itu adalah perasaan normal, sekaligus perasaan tidak normal. Kenapa? Karena Kejadian 28 ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dari ayat-ayat ini, ternyata Allah tidak pernah hilang. Allah tidak pernah jauh. Itu hanya perasaan daripada hidup kita. Itu hanya perasaan hati kita yang tertipu dengan perasaan kita. Dan sekaligus itu hanya merupakan perasaan yang ditaruh oleh setan. Bahwa Allah telah pergi khusus saat engkau menderita penyakit, menderita persoalan, menderita dalam pergumulan. Pesan saya, teruslah berdoa. Allah tidak pernah jauh. Sebuah lagu mengatakan dia hanya sejauh doa. Kiranya malam hari ini perasaan rasa hilangnya Allah dalam penderitaan, dalam keberdosaan kita hanya satu. Pertama, minta ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua, yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Allah tetap ada di sampingmu sekalipun engkau ada dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.